Pak Presiden, tolong saya, Pak Presiden. Saya tentara yang dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Sakit hati saya. Sakit, saya seorang perwira. Tidak berfungsi saya. Tidak ada artinya angkatan darat di rumah sakit. Tidak ada artinya. Inilah nasib saya ini. Saya dari prajurit masuk sampai perwira. Yang nyatanya di rumah sakit tentara pelayanan tidak bagus. Ini saksinya Kapten Infanteri Leo Sianturi. Tolong Panglima, tolong saya. Saya prajurit, tidak dihargai. Saya prajurit perwira angkatan darat yang tidak dihargai. Tolong saya Pak Panglima, Panglima TNI, Panglima Angkatan Darat, tolong saya. Panglima Kodam 1, tolong saya. Pak Presiden, tolong saya sakit. Ada apa ini? Jokowi anak tirikan TNI di depan polisi. Penyerangan Polsek Ciracas oleh oknum prajurit TNI jadi topik pembahasan Indonesia Lawyers Cup atau ILC yang dipandu Karni Ilyas. Ex-kepala Bais TNI pun membeberkan isi kepala Bintara dan Tamtama yang diajaknya bicara. Para Bintara dan Tamtama TNI ini pun sampai mempelesetkan kepanjangan dari NKRI, Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Belum lama ini diserang oleh sejumlah oknum TNI pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Penyerangan tersebut bermula ketika seorang oknum TNI yakni Prada MI menyebarkan kabar bohong yang memprovokasi oknum lainnya untuk menyerang Polsek Ciracas. Melihat insiden tersebut, mantan Kepala Bais TNI Laksda TNI Purnawirawan Suleman B. Punto membuka curhatan para anggota TNI terkait jabatan yang dipegang oleh para perwira tinggi dari institusi Polri. Lewat acara ILC, Suleman menceritakan pengalaman dirinya berbincang dengan sejumlah anggota TNI. Ia mengatakan, 2 minggu lalu dirinya sempat berbicara dengan sejumlah Bintara dan Tamtama. Lewat perbincangan tersebut, Suleman melihat adanya tanda-tanda kecemburuan yang terjadi. Dalam cerita ini ada hal yang menggelitik bagi saya. Suleman menceritakan bagaimana para Bintara dan Tamtama yang ditemuinya tak percaya lagi dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bertanya, apakah NKRI ini masih ada? Kata Suleman menceritakan pertanyaan para Bintara dan Tamtama. Berbeda dengan pendapat Suleman, para Bintara dan Tamtama justru tidak percaya adanya NKRI. Menurut kami tidak ada, Pak. Yang ada Negara Kepolisian Republik Indonesia, ucap Suleman mengutip jawaban dari para Bintara dan Tamtama. Melihat jawaban tersebut, Suleman merasa ada masalah serius yang tengah terjadi. Bagi saya ini sudah suatu hal yang serius. Mengapa para Bintara dan Tamtama ini menuntut kita? Otaknya hanya dipakai untuk perintah. Sekarang mereka berpikir, kata dia. Suleman lalu menceritakan lagi mengapa para Bintara dan Tamtama memberikan jawaban seperti itu. Saya tanya lebih jauh lagi kenapa kamu berpikir begitu, kata Suleman. Diceritakan bahwa penyebab para Tamtama dan Bintara tak percaya lagi kepada NKRI lantaran sejumlah jabatan di BUMN diisi oleh para perwira tinggi dari institusi Polri. Di antaranya adalah Pindad dan Badan Usaha Logistik atau Bulog. Bagaimana menurut Bapak? Periode kami ada di mana? Ucap Suleman menirukan perkataan para Bintara dan Tamtama. Sependapat dengan para Bintara dan Tamtama tersebut, Suleman juga mempertanyakan mengapa perwira tinggi polisi ditempatkan di luar institusi Polri. Dan kenapa ada penempatan di luar struktur polisi? Ada apa gerangan seperti ini? Kata Suleman. Menurutnya hal tersebut jauh berbeda dengan para perwira tinggi TNI yang tidak diperkenankan meninggalkan struktur jabatan di luar TNI. Di satu sisi perwira-perwira TNI dilarang meninggalkan struktur kecuali 10 lembaga departemen yang diatur oleh undang-undang. Padahal TNI dan Polri berdiri sama tinggi berdasarkan undang-undang. Maka apa motif prajurit 2 atau Prada MI mengirim berita bohong kepada rekan-rekannya sesama anggota TNI?
Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, motif tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Jadi soal substansi mengapa kita sedang telusuri lebih dalam, ujar Andika. Namun ia menegaskan, apapun alasannya, aksi perusakan sudah terjadi, oleh karenanya tak akan ada toleransi terhadap aksi tersebut. Di sisi lain, Andika menyatakan akan menelusuri kemungkinan pengaruh narkoba, sehingga perlu melibatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Apakah ada pengaruh narkoba atau tidak, akan kami kembangkan semuanya. Kami lakukan pemeriksaan semuanya dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya internal. Sampai BNN pun kami turunkan, kata Kasat. Diungkapkan para pelaku perusahaan Polsek Ciracas dan fasilitas umum lainnya merupakan oknum TNI dari kesatuan dan pangkat berbeda. Tidak semua dari angkatan yang sama, tidak semua dari suatu kesatuan saja. Maka kami tarik ke Mabes TNI Angkatan Darat. Kami akan kejar sampai kemanapun, apapun satuannya, ujarnya. Pangkat tertinggi pelaku adalah Sensor Mayor. Meski demikian, Andika menegaskan tak mau berpuas diri karena tidak tertutup kemungkinan melibatkan pelaku berpangkat tinggi. Sejauh ini pangkat tinggi adalah Sersan Mayor. Tapi kami tak mau puas diri karena ada komunikasi yang menyebut bukan jabatan tapi sebutan. Lebih tinggi dari hanya seorang Sersan Mayor, katanya. Penahanan tak hanya akan dilakukan mereka berstatus tersangka. Yang tidak berstatus tersangka akan ditahan, katanya. Lewat acara ILC, Sulaiman menceritakan pengalaman dirinya berbincang dengan sejumlah anggota TNI. Ia mengatakan, 2 minggu lalu dirinya sempat berbicara dengan sejumlah bintara dan tamtama. Lewat perbincangan tersebut, Sulaiman melihat adanya tanda-tanda kecemburuan yang terjadi. Dalam cerita ini ada hal yang menggelitik bagi saya. Sulaiman menceritakan bagaimana para bintara dan tamtama yang ditemuinya tak percaya lagi dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bertanya, apakah NKRI ini masih ada? Kata Sulaiman menceritakan pertanyaan para bintara dan tamtama. Berbeda dengan pendapat Sulaiman, para bintara dan tamtama justru tidak percaya adanya NKRI. Menurut kami tidak ada, Pak. Yang ada Negara Kepolisian Republik Indonesia, ucap Sulaiman mengutip jawaban dari para bintara dan tamtama. Melihat jawaban tersebut, Sulaiman merasa ada masalah serius yang tengah terjadi. Bagi saya ini sudah suatu hal yang serius. Mengapa para bintara dan tamtama ini menuntut kita? Otaknya hanya dipakai untuk perintah. Sekarang mereka berpikir, kata dia. Sependapat dengan para bintara dan tamtama tersebut, Sulaiman juga mempertanyakan mengapa perwira tinggi polisi ditempatkan di luar institusi Polri. Dan kenapa ada penempatan di luar struktur polisi? Ada apa gerangan seperti ini, kata Sulaiman. Menurutnya hal tersebut jauh berbeda dengan para perwira tinggi TNI yang tidak diperkenankan meninggalkan struktur jabatan di luar TNI. Di satu sisi, perwira-perwira TNI dilarang meninggalkan struktur kecuali 10 lembaga departemen yang diatur oleh undang-undang. Padahal TNI dan Polri berdiri sama tinggi berdasarkan undang-undang. Maka apa motif prajurit 2 atau Prada MI mengirim berita bohong kepada rekan-rekannya sesama anggota TNI? Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, motif tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Jadi soal substansi mengapa kita sedang telusuri lebih dalam, ujar Andika. Namun ia menegaskan, apapun alasannya, aksi perusakan sudah terjadi, oleh karenanya ada apa ini? Jokowi anak tirikan TNI di depan polisi. Penyerangan Polsek Ciracas oleh oknum prajurit TNI jadi topik pembahasan Indonesia Lawyers Cup atau ILC yang dipandu Karni Ilyas. Ex-kepala BAIS TNI pun membeberkan isi kepala bintara dan tamtama yang diajaknya bicara. Para bintara dan tamtama TNI ini pun sampai mempelesetkan kepanjangan dari NKRI, Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Belum lama ini diserang oleh sejumlah oknum TNI pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Penyerangan tersebut bermula ketika seorang oknum TNI yakni Prada MI menyebarkan kabar bohong
yang memprovokasi oknum lainnya untuk menyerang Polsek Ciracas. Melihat jawaban tersebut, Suliman merasa ada masalah serius yang tengah terjadi.